Iya. Nah itu kalau akan sebenarnya bagi dari antara sekitar itu kesal. Mana yang nanti kembali dengan ada spot ini dengan nanti kira-kira ini. Ini dia. Kan jauh. Makanya semuanya pertama ngomong ini ya, pola jadinya punya duit makan kita coba. Kata orang katanya, Mas Nadi belakangan sekarang ini lagi pertandingan membeli rumah dia. Iya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. direspon? Waalaikumsalam. Oke, suaranya agak kecil ya dari teman-teman, saya besarkan dulu. Oke, ini saya share dulu. Saya share dulu untuk materinya. Teman-teman udah bisa download juga ya di e-learning, atau ini saya juga sertakan di chat ya. Saya kirim. Oke, pertemuan 7-nya saya close dulu. Pertemuan 8, 9, sama pertemuan 7 saya share ya. Oke. Kemarin teman-teman udah saya lihat ada beberapa yang mengerjakan tugas dan juga UTS. Kalau yang belum berarti mohon maaf ya. Nanti nilainya mungkin jadi kosong ya. Kalau kalian diem aja tapi kalian nggak info ke saya, artinya kalian merasa nilainya fine-fine aja gitu ya. Coba dicek lagi di learningnya udah ada yang mengerjakan atau yang kelewat ya, ada yang terlewat. Silahkan kalian bisa cek di learning. Kalau saya lihat ada 1-2 yang memang belum mengumpulkan tugas tapi dia mengerjakan UTS. Ada yang mengerjakan UTS tapi tugasnya tidak dikerjakan gitu ya. Saya bingung nih nilainya, ada yang 0 sama ada yang ya apa adanya nilainya gitu ya. Silakan dicek di e-learning. Oke, kita sebelumnya belajar untuk pertemuan 6 ya. Saat ini kita coba kejar di pertemuan 7 ya. Kemarin kan sempat UTS. Nah, 8, 9 kita kejar ya. Ketertinggalannya di sini karena sempat kemarin tanggal merah juga. Untuk teori peluang atau probabilitas ya, teman-teman di sini silahkan bisa download ya. Oke,
Kita mulai perkuliahan pagi ini udah siap teman-teman? Halo, Ana, Saida, Dimas, Siap, Bu. teman-temannya yang lain mana lagi? Dari informatika, TI, boleh coba sambil di on cam teman-teman ya biar kita atraktif karena memang kalau belajar ya enaknya kita atraktif ya. Di sini nanti saya jelaskan untuk pembagian tugasnya. Tapi tugasnya kali ini kita lebih banyak diskusi bukan mengerjakan soal ya. Oke. Sebelumnya ada yang pernah belajar teori peluang nggak waktu SMA, teman-teman? Ada yang pernah belajar teori peluang? Belajar dadu ya, belajar koin, pernah dengar nggak? Atau pernah belajar di tingkat SMA teman-teman? Pernah, Bu. Pernah. Yang kalian ingat apa tentang teori peluang? Terus apa lagi? Ayo, nanti kita sambil lihat video ya setelah ini. Oke, saya akan menjelaskan topiknya ya untuk hari ini. Apa itu teori peluang, kemudian percobaan ya, ruang sampelnya. Kemudian dari dua percobaan ini kita bisa lihat peluang yang pasti dan juga yang mustahil, artinya yang probabilitasnya ada sama yang tidak kemungkinan punya peluang ya atau mustahil dia punya peluang. Kemudian ada istilahnya namanya frekuensi harapan di sini. Ya. Memang kalau di pelajaran SMA sama kuliah bahasanya aja yang berbeda ya, tapi secara nalar sama ya kalau belajar teori peluang. Oke. Nah, sejarah teori peluang di sini kita tahu itu bermulai dari istilah meja ya. Kalau orang dulu mungkin ya di abad ke-17 atau di tahun 1700-an itu ada istilahnya namanya meja judi ya. Nah, dari situ muncullah statement-statement ya dari para bangsawan bahwa oh ini bisa dijadikan objek jual beli dagang ya atau bisa istilahnya kasinonya gitu ya jual beli untuk istilah judi gitu ya. Nah si Selever ini dia seorang bangsawan Perancis, dia punya temen ya di tahun waktu itu belum abad ke-17 ya, masih tahun 1600-an atau abad ke-16. Si Blaise Pascal ini ya, dia membuat formula ya dengan si Fermat ya. Nah, di sini Pascal dan Fermat ini ya, dia mengembangkan teori peluang ke dalam bentuk aritmatika. Ya, dulu bangsa Al-Khawarizmi ya yang menciptakan algoritma itu memang mengembangkan ya dari situ dari si Al-Khawarizmi kemudian si Pascal ini mengutip bahwa oh ini teori peluang ini kemungkinan ada dan bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dulu cara mencari uangnya mereka nggak mengenal ya halal-halal nggak mengenal gitu. Taunya oh ini bisa dijadikan tempat mencari uang ya katakan seperti itu. Itu sejarahnya. Nah, di situ selalu terdapat sisi percobaan atau eksperimen dalam setiap waktu ya. Dalam sehari-hari percobaannya ini kalau kita lihat dari ruang sampel ya. Ruang sampel ini yang dijadikan tempat percobaan. Kalau misalnya sampelnya itu dalam satu kota, katakan yang datang ke meja judinya itu ada 100 orang, nah itu dijadiin sampel berapa orang yang saat itu menang, saat itu kalah. Itu selalu terus eksperimen. Awal mulanya seperti itu, ya.
Kemudian dulu taunya dari sisi uang logam ya. Kalau kita istilahnya sampelnya G dan A. G itu apa? Garuda ya kalau dari sisi uang. Kalau A ini contohnya angklung ya. Kalau di duit seribuan itu ada gambar sisi Garuda, ada sisi alat musik angklung ya. Nah, itu dijadiin titik sampelnya seperti ini ya. Kemudian setiap kejadian ya, setiap eksperimen disebut kejadian, ini dibilangnya menjadi kejadian sederhana, artinya eksperimen 1, 2, 3 dan seterusnya itu disebutnya nih, oh ini ada terjadi pengelompokan bahwa yang muncul di jam sekian, detik sekian muncul untuk sisi G, oh muncul sisi A. Nah, seperti itu. Akhirnya jadi udah viral, kalau bahasanya ya, bahasa sekarang tuh viral. Oh ini ternyata peluangnya lebih besar mana kalau saya saya model kalau dulu tuh mungkin selain koin ada juga kan dadu ya. Nah, itu sama tuh sampel-sampelnya. Ini cobaan lain ya. Tadi yang saya singgung, contohnya kalau sebuah dadu ya berisi 6. Dadu kita tahu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 titiknya, artinya titik sampelnya itu ada 6 ya. Nah, kejadian sederhananya bisa di sini ya. Oh, yang pertama kejadian, yang kedua kejadian dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini untuk pengertian peluang ya. Di sini katakan kejadian A. A ini simbol dari suatu kejadian. Dengan ruang sampel simbolnya itu S ya. Ruang simbol S di sini maka peluang kejadiannya ini bisa ditulis peluang A. A ini berarti banyaknya cara. Rumusnya di sini PA sama dengan NA per NS. Artinya banyaknya cara terjadi kejadian di sampel A dibagi banyak semua kemungkinan. Artinya berapa peluang yang kemungkinan terjadi gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh peluang kejadian di sini jumlah murid kelas 9 ya, katakan di satu kelas itu ada 40 orang. Nah, ketika dibagi-bagi ya, ternyata ada 15 putri dan juga 25 putra ya. Nah, ketika dipilih seorang murid secara acak, berapa peluang terpilihnya putri? Berarti kita bagi di sini ya. Katakan di sini, oke, sebentar. Nah, di sini peluangnya ya NA per NS artinya 15 per 40. Nah, 15 per 40 di sini, 15 tadi si Putri. Ya, 40 ini dari total. Kan kita mencari nilai Putri. Ya, dari total peluangnya ada 15, kemudian dibagi jumlah total peluangnya ada 40, disederhanakan menjadi 3 per 8. Gitu. Ini masih sederhana ya, nanti ada peluang kejadian yang sifatnya bertahap. Ya. Ini masih sederhana. Kalau ditanya berapa peluang putra berarti 25 per 40. Nah, disederhanain lagi ya. Dapatnya koma ya. Kalau sana 25 itu ganjil, 40 itu genap. Nanti tinggal didesimalkan berapa. Gitu ya. Nah, ini contoh dari penentuan peluang kejadian ya. Katakan di sini ada permainan dadu ya, disepakati bahwa aturan jika menang maka keluar angka 1 atau 2 kalau menang. Tapi kalau kalah keluar angka lainnya. Artinya selain 1 dan 2. Berarti bisa 3, 4, 5, 6 ya di situ. Kemudian pertanyaannya berapa peluang kita menang ya dan peluang kalah. Nah, menangnya ini kan tadi 1 atau 2, berarti ada 2 poin ya. Berarti 2/6, berarti peluang menangnya itu hanya 1/3 dari 3/3 ya katakan. Kalau kalah berarti sisanya 4/6 ya disederhanakan menjadi 2/3. Jadi lebih besar peluang kalahnya dibanding peluang menang. Nah, seperti ini ya.
Nah, kemudian sampai sini masih bisa dimengerti teman-teman? Alfian, Dimas, Haikal, yang baru join, halo? Udah bisa join? Boleh on cam juga teman-teman, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu, udah beberapa semester teman-teman udah ikut beberapa pertemuan ya. Rusaknya kenapa? Itu dari handphone atau dari laptop? Untuk Dimas. Oke, coba dicek drivernya, mungkin drivernya udah nggak update ya. Iya, langsung karena gini, ini nggak apa-apa saya sisipkan satu dua saran ya dari teman-teman. Memang kita kalau nantinya kerja bersama orang ya, kalau kita udah menerima kerja di katakan di instansi tertentu, nah teman-teman harus ada attitude yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu hal kecilnya di sini memang kita sama-sama belajar, yaitu on kamera ya. Ketika kita melakukan kita melakukan presentasi di banyak orang, kemudian kita kerja tim ketika kita rapat nantinya ya, itu mereka berharap kita on cam ya. Karena apa? Memang perilaku kita nanti mungkin teman-teman nanti bahkan belajar etika profesi. Di situ nanti diajarkan cara public speaking dan cara kita merespon orang yang sedang berbicara. Gitu. Jadi saya selalu berpikir kita lakukan tindakan yang memang kita ingin dihargai seperti itu gitu ya. Artinya kalau kita ingin diutamakan, kita harus belajar mengutamakan orang lain juga gitu ya. Ini sama-sama belajar di situ ya. Kayak misalnya nanti ke depannya suara saya lagi bising nih Bu, saya lagi di A B C D. Nah, kita udah prepare sebelumnya. Ya, udah prepare kalau kita udah di tempat yang benar. Oh nih kalau saya presentasi di sini, ketika saya mengikuti diskusi di sini yang tempatnya lebih sepi, insya Allah lebih fokus gitu ketimbang nanti saya buka laptop misalnya di kafe yang banyak orang yang berisik dan lain-lain, akhirnya bisa mengganggu. Nah kayak gitu-gitu kita harus prepare ya. Saya punya adik laki-laki seumur kalian juga lagi kuliah, memang nggak bisa nggak bisa disamaratakan ini kita karena kita berproses ya, beradaptasi ketika lulus SMA, kita naik jabatan, menyandang status lebih tinggi lagi dari siswa ke mahasiswa. Maha itu kan tinggi ya, mahasiswa berarti udah tingkatan siswa yang paling tertinggi. Artinya kita nggak bisa disamakan dengan siswa lagi gitu. Nah, ini nasihat saya nanti bisa dipakai ke depannya. Jadi berlakulah seperti memang di atas tingkat siswa gitu ya. Sama-sama belajar. Nanti teman-teman udah masuk ke dunia kerja, insya Allah apa yang teman-teman bisa pelajarin langsung ambil dari orang-orang expert, nggak usah sungkan bertanya ya. Itu kuncinya. Kalau untuk trial error kita praktek di dunia kerja, mentalnya nggak apa-apa. Mentalnya itu kita harus dihantam dulu, jangan mentalnya mental tempe gitu ya. Apalagi di umur-umur sekalian ya, semester 2 semester 3 nanti berproses tuh. Semakin bertambah semester kalian, semakin tinggi semakin bertambah usia ya, bertambah semester dan seterusnya, kalian akan ketemu kasus-kasus yang lebih tinggi lagi gitu. Artinya kalian nanti dihadapkan dengan kasus A, B, C
Tapi tetap kalian pas udah melampaui titik fase, katakan dari 1 sampai 5, kalian udah di titik 5, kalian akan melihat ke belakang lagi, oh saya ternyata mampu loh melewati fase dari 1 sampai 4, dan itu berjalan dengan baik. Harus tetap tertanam seperti itu. Jadi mentalnya itu mental yang kita mau bersaing sama orang di luar sana gitu. Mungkin teman-teman nggak nyangka ya, kemarin kan sempat ada kasus ya, pernah dengar kan anak UI dengan anak STM ya. Ternyata yang diterima anak STM, bukan anak UI, anak kuliah UI yang udah punya nama. Artinya di situ kita bisa ambil benang merahnya, kita ambil titik titik temunya. Oh, ternyata nggak menjamin kampus ternama itu mengeluarkan orang-orang yang bagus ya. Yang bagus memang kampusnya, tapi siswanya belum tentu bagus. Mahasiswanya belum tentu bagus attitude-nya gitu. Jadi dimanapun kita belajar sama ya, sekolah dimanapun sama, di TTS sama dengan belajar di UI. Pelajarannya yang bisa dipelajari juga sama di UI gitu. Tapi yang membedakan apa? Attitude ya. Attitude-nya, oh si kenapa si siswa lulusan STM itu diterima? Mungkin ya ada pertimbangan nilai-nilai yang memang nggak ada di diri mahasiswa UI ya. Pernah dengar nggak kemarin kasusnya masih hits loh, belum lama. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu mungkin jarang lihat berita di Instagram nih teman-teman. Ada yang pernah dengar? Beritanya bulan lalu deh kalau nggak salah. Halo, Alfian, Saida, bisa direspon? Kalau saya baru dengar hari ini sih, Bu. Ya, makanya begini ya, biar nggak terlalu ini. Ini saya share. Nah, jadi karena kita kuliahnya IT, jadi kita harus sigap melihat berita-berita yang sedang hits ya. Kalian follow terkait berita teknologi, berita yang berkaitan dengan apa yang terjadi di Indonesia ya, viral ataupun yang sifatnya trending topik. Nah, kayak gini ya. Kemarin bulan Mei ya, akhir Mei lagi viral memang, oh anak lulusan UI kalah saing sama alumni STM. Ya, padahal nanti di sini mereka bersaing untuk sama-sama mencari pekerjaan, sama-sama mendapat pekerjaan. Ya, bukan masalah nanti tentang gaji, tapi dilihat secara, oh ini punya attitude. Oh ini attitude-nya lebih baik. Oh ini dia lebih sopan. Oh dia bisa lebih diajak kerjasama. Nah, poin-poin seperti itu ya. Nah dia curhat ya. Si anak UI-nya ini curhat ya bahwa lulusan UI ini saya keluaran anak mana ya, tapi dikalahin sama 15 orang yang katakan baru lulusan STM dan umur 30-an gitu ya. Bedanya apa? Mungkin di anak UI ini dia nggak punya sertifikat yang seperti anak STM punya. Artinya apa? Di situ kita nggak boleh berhenti belajar. Kalau orang lain punya sertifikat, satu, kita harus ngejar sertifikatnya ada 3 minimal. Itu jadi daya lebih ya, daya lebih kalian. Gitu. Seperti itu ya. Ini yang pesan moral yang bisa kita simpulkan ya, bisa teman-teman ambil. Tetap ya belajar untuk bisa lebih dari orang lain. Itu positif ya, dari hal-hal positif. Seperti itu.
Oke. Kita lanjut lagi ke materi di sini. Nah, dari peluang dua percobaan tadi ya kita bisa belajar misalkan di sini peluang dari sisi logam ya. Ada Garuda, ada angklung ya, ada G dan A. Nah, dia berapa kali muncul peluangnya? Di sini kita lihat kalau di eh, logam itu atau koin itu diputar ya, bisa peluang 4 kali ya. Bisa Garuda-Garuda, Garuda angklung, angklung Garuda, dan juga sama-sama angklung ya. Nah, di sini peluangnya berarti 1/4 karena dia muncul masing-masing 1 kali dalam 4 sesi di sini ya. Nah, kalau peluangnya 2 percobaan gimana? Artinya 2 mata dadu, katakan yang jumlahnya 6. Ini dadu pertama 1-6, ini dadu kedua 1-6 ya. Nah, yang dicari misalkan di sini tentukan peluangnya muncul kedua mata dadu yang jumlahnya 6. Artinya kalau dadu 1 dan dadu 2 dijumlahkan totalnya 6. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya 5,1 ya, 5 tambah 1. 4 tambah 2, 3 tambah 3, 2 tambah 4, 1 tambah 5. Berapa kali muncul ya? Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oh, ternyata muncul peluangnya adalah 5/36. 36-nya dapat dari mana? Karena 6 dikali 6 ya. Artinya 36 peluang dilempar. Tapi yang muncul jumlahnya 6 hanya sebanyak 5 kali. Makanya disederhanakan 5/36 di sini. Ini dilihat tabelnya 1-6 ya teman-teman. Nah, muncullah di sini gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahamin untuk slide ini. Haikal, Cukup paham sih, Bu. bisa. Masih Bisa. mudah atau udah lumayan ini? Masih. Eh, mirip kayak persilangan yang di biologi itu sih, Bu. Jadi masih eh, mudah dipahami. Oke. Oke, alhamdulillah kita lanjut lagi dulu ya slide-nya. Nah, ini kita belajar kepastian ya, yang mustahil dan pasti ya. Di sini kejadian yang terjadi peluangnya, katakan terjadi peluangnya yang nilainya 1, sedangkan kejadian yang mustahil dianggapnya adalah 0. Nah, kalau ini ya dilihat di sini 1/2 dan kemudian 1 di sini. Artinya kalau dia kemungkinan terjadi, dia akan pindah ke kanan. Tapi ketika dia tidak, ini dia akan menjadi minus. Ini baru baru ibaratnya ya, baru perbandingannya. Nah, di sini barulah kita bandingkan ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini kita lihat dari kejadian suatu himpunan A. Nah, nilai peluang kejadian A ini dikali banyaknya percobaan atau N. Frekuensi harapan diambil dari peluang kejadian dikali N atau banyaknya percobaan. Ini rumusnya. Nah, kejadian saling bebas di sini, kalau katakan ada contoh ya di sini kasus pada pelemparan 2 sisi dadu yang sisinya nilainya 6 ya. Berapa muncul mata dadu pertama angka 2 dan angka dadu angka 3. Nah, ini yang berarti yang awalannya 2, yang akhirannya adalah 3. Nah, seperti ini irisan gitu. Jadi kita kalau belajar matematika tuh waktu SMA, SMP, SD ada istilah namanya irisan kan. Irisan itu simbolnya seperti huruf N ya, seperti ini. Ini irisan. Tapi kalau gabungan atau union bentuknya seperti huruf U, seperti ini ya. Ini irisan dipanggilnya kalau ini union ya. Seperti itu. Nah, irisannya ini kita lihat yang depannya 2, belakangnya 3.
Nah, berapa kali munculnya? Oh, yang dari sisi peluang A, koin A, maaf, dadu A di sini muncul 1 kali ya, 2,3. Nah, yang B, dadu B itu 2,3-nya juga sekali. Makanya di sini sama-sama, oh peluangnya karena dia beririsan sama ya, cukup dihitungnya adalah 1 kali aja. Berarti 1/36. 36 itu berarti total kejadian dari peluang yang diberikan. 36. Tapi kalau satunya itu peluang yang memang pasti muncul. Ya, hanya 2,3 di situ. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Gitu. Nah, ini ya, ini irisan. Kalau kita panggil ya, gabungan atau irisan. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, kalau digabungkan A dan B, dapatlah irisannya AB di tengah-tengah sini. Ini namanya belajar peluang gabungan. Nah, di sini ya union atau gabungan, maaf, ya union di sini. Ini rumusnya ya. Untuk union AB di sini diambil dari nilai peluang A dan nilai peluang B ditambahkan baru dikurang berapa jumlah peluang dari NAB-nya ya, atau total dari keseluruhannya gitu, ya. Nah, ini untuk dua kejadian ini dadu A ya sama dadu B sama-sama 6 poin, 6 titik, 6 dadu, maaf 6 ya 6 sisi di sini. Yang ditanya ini berapa munculnya dadu pertama muncul angka 5 atau dadu kedua muncul angka 3 di sini ya. Nah, ini muncul, kita lihat berapa peluang A union B. Yang pertama 5 dan kedua 2, berarti 5,2. Nah, 5,2 ini 1 ya. Ini ketemu irisannya 5,2. Ada lagi nggak 5,2 teman-teman? Ini union. Ayo coba bantu Ibu cari. Yang 5,2 ada lagi nggak? Ini kan banyak ada yang berulang nih. Gimana? Ibu. Bisa nggak kalau 2,5? Kalau ditanya balik seperti itu. Bisa sih, Bu. Gimana? Bisa, Ibu. Kan eh dan angka 5 sama 2 ya. Oh, nggak bisa sih, bukan di soalnya tuh Yang pertamanya pertama 5, yang kedua itu angka 2. Jadi nggak bisa, Ibu. Kan nggak di bisa. barisan ini kan 2,5. Berarti peluang yang muncul pertama itu 2, yang kedua 5. Jadi nggak ada, Ibu. Oke, jadi hanya peluangnya 1 kali aja ya. 1 muncul di 5,2. Kemudian ini total dari peluangnya adalah 36 kali ya. 6 kali 6, 36. Berarti 1/36 nilainya ya di sini. Gitu. Ini salah satu contohnya aja untuk kalau peluang 2 kejadian. Nanti kalau 3 kejadian, berarti gimana cara presentasenya? Ada yang paham? Bisa nggak kalau 3 kejadian? Berarti matriksnya gimana? Ada yang paham? Bisa nggak kalau itu ganjil di 3 kejadian? Apakah harus 4 kejadian biar gampang? Jadi kalau kita lihat kejadian itu memang dilihat dari lawannya ya. Kalau satu lawan, berarti dia dipisahkan kalau dia ganjil. Jadi 2 kejadian itu bisa disatukan, yang satunya lagi dia sendiri. Ya, makanya dipanggil bukan 3 kejadian, tapi 2 kejadian dan 1 kejadian. Kita belajar ini tujuannya apa sih, Bu? Gitu ya. Ini sebenarnya nanti kalau dikerucutkan lagi atau bisa disebarluaskan lagi, belajar ini nanti larinya ke statistika lanjutan, ada istilahnya nanti belajar probabilistik yang ada 8 kriteria. Tujuannya di sana. Jadi ada beberapa kriteria kalau dijadiin sampelnya itu pakai dadu ataupun pakai logam,
itu bisa dikembangkan lagi ya. Kalau di TTS memang kurikulumnya nggak ada statistika lanjutan, yang ada malah belajar kita big data ya, mata kuliah big data. Itu pun sama, kita bisa belajar memprediksi peluang-peluang berapa sih kali muncul skor misalnya untuk pertandingan bola nanti malam. Artinya kan to be future. To be future itu artinya belum kelihatan real pastinya berapa, tapi kemungkinan mendekati ya. Margin errornya berapa persen. Kayak kemarin kakak kelas kalian ada namanya Glassberg ya. Itu dia bikin aplikasi untuk memprediksi skor nilai perolehan nilai berapa bola ya, maaf, berapa gol bola untuk pertandingan nanti malam atau besok malam misalkan. Dia lihat dari kriteria parameter A, B, C, D dari pemain-pemain, dari waktu, tempat, dan lain-lain mereka jadikan parameter. Nah, kemudian bisa diprediksi, oh kemungkinan nanti malam karena ada faktor A, B, C, munculnya sekian ya. Mungkin permainan bolanya 3-2 ya, 3 untuk Indonesia, 2 misalnya untuk Malaysia misalkan. Itu kan prediksi. Nah, itu bisa dipakai di mata kuliah Big Data ya. Itu ada sistem pakarnya bisa memprediksi, oh nih kemungkinan akan menang dengan gol seperti ini nilainya, nilai perolehannya, sementara dalam tanda kutip prediksi ya, bukan gabung. Tapi kalau misalnya ternyata benar, nggak meleset, artinya memang ada rumus-rumus yang memang sudah baku, yang sudah bisa dipakai untuk dikembangkan lagi ya. Oh ternyata nih rumusnya udah benar, di algoritmanya udah benar gitu ya. Kayak gitu, mungkin itu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke slide berikutnya. Oke, ini pertemuan 7. Oke, kita break dulu ya 5 menit. Nanti kita di pertemuan 9 ya. Ini kejadian majemuk ya. Saya akan share. Oke. Saya butuh 5 menit, saya nanti akan infokan untuk rubrik yang ada di e-learning ya. Nanti teman-teman bisa cek. Kita istirahat dulu 5 menit ya. Setuju? Oke, Bu. Oke.
Oke, kita lanjut lagi, teman-teman ya. Udah ada yang standby? Udah, Bu. Oke. Alfiansyah, Pak Alfion nggak ada kabarnya. Biasanya bareng sama Alfian terus. Ada kabar buat Fion, saya udah WA, cuman nggak direspon. Belum di-read. Oh, mungkin nggak ini, Bu. Masih belum kebangun. Dia ini kali nggak tahu ada kuliah pagi. Iya, Bu. Soalnya kemarin kuliahnya mulainya jam kedua. Oke. Ini buat teman-teman yang memang nilainya masih banyak yang belum, karena kan memang kemarin udah nyerahin ya. Pokoknya kalau udah UTS, ya sebelum UTS udah konfirmasi ke dosennya. Bu, saya kurang ini bisa nggak saya kejar? Kalau sekarang sih saya udah nyerahin nilainya ke akademik gitu ya. Jadi nilai kalian yang apa adanya ada di e-learning, kalian kerjain, baik itu tugas ataupun UTS ya. Ya, itu yang saya nilai yang ada di e-learning gitu ya. Oke. Kalaupun memang kalian sibuk atau ada kerjaan lain dan lain-lain, diizinkan dulu, maksudnya diinformasiin ke ibu, Bu, saya lagi ada kerjaan A, B, C, jadi saya tahu. Tapi kalau nggak ada kabar, ya saya juga bingung, jadi saya jadi nilainya apa adanya aja, ya. Nah ini di forum buku ini ya, ada forum statistik, di sini ada discussion topik, teman-teman bisa cek di e-learning ya. Di sini untuk rancangan usulan masa depan yang menyangkut dengan ilmu bidang statistika dan korelasinya ke big data. Di sini nanti teman-teman bisa jawab ya, bisa tambahkan untuk kita sebutnya namanya rubrik ya. Di sini saya buka pertanyaan, buka pernyataan, nanti kalian jawab. Oh, di sini seperti ini Bu, nanti saya balas satu-satu ya. Seperti ini. Seperti ini ya korelasinya. Oh, ternyata rancangan usulan masa depan yang kira-kiranya ada korelasinya dengan statistika dan big data, contohnya ini. Ini AI generate image ya, ada gambar di sini. Nah, kemudian di teksnya ada an chairman ya, an armchair in the shape of an avocado ya di sini. Nah, ini untuk AI-nya generate image-nya. Oh, ternyata dari ilustrator si katakan si penterjemahnya melihat oh ini bisa dijadikan kebutuhan sehari-hari seseorang ya. Ternyata gambar dari avocado ini bisa dijadikan kursi yang unik gitu ya. Nah, ini kayak gini-gini ya. Kalian bisa tambahin untuk percakapannya ya. Apa sih yang baru atau kalian bisa baca dari statement teman-teman atau kakak kelas kalian di sini ya. Nanti Ibu akan balas satu persatu insya Allah ya. Kan Ibu balas ya di sini apa ya perlu silakan cantumkan dari si Rehan ya masih tahu oh ini ternyata di China lagi ada apa AI-nya gitu ya. Ini waktunya Ibu kasih selama 2 minggu ya. Jadi seminggu ini kalian coba cari tahu apa keterkaitan atau relatednya dari big data dengan statistik. Nanti Ibu akan jawab pernyataan kalian akan direspon. Ini namanya sistemnya namanya sebutnya rubrik ya. Rubrik yang ada di e-learning. Di ini ya. Oke.
Silakan dicek nanti di e-learning teman-teman. Kurang lebihnya itu ini sebagai nanti nilai tambah ya bagi yang aktif, silahkan di sini ya. Oke, mungkin itu aja untuk temuan hari ini ya. Insya Allah minggu depan kita bahas terkait rubriknya ya. Untuk absensi, oke, bisa tolong on cam teman-teman, bisa saya gabungkan. Oke, ini Alfian. Tapi ada bingung deh, suruh on cam aja kayaknya pada susah banget. Mahasiswa zaman sekarang. Saida, Halid, gimana? Hadir, Bu. Ya, silakan on cam. Haikal, Mohon maaf, Bu, baru bisa on kamera tadi apa nyeting kamera sama bersihin kamar sebentar. saya udah tahu kan nih, ini Haikal yang ini gitu loh. Maksudnya ya. Nih kuliah tapi baru bangun tidur. Nanti kerjanya gimana? Bangun tidur langsung kerja gitu jadinya. Harus ya attitude kalian tuh dipersiapin dari sekarang. Mentalnya tuh nggak boleh mental anak yang baru bangun tidur terus maunya bangun tidur kerja terus dapat duit, nggak bisa nih gitu ya. Harus prepare setelah subuh ya kalian ngerjain apa. Kalau kalian mau sukses ya harus ada ada yang diperjuangin gitu, nggak bisa duduk manis langsung dapat gitu ya. Ibu juga dulu kan belajar juga kuliah harus datang ke kampus dan lain-lain. Kalau sekarang kan udah termanjakan bisa datang ke kampus bisa enggak. Nanti insya Allah bulan semester depan nanti diberlakukan untuk pejabat tabet teman-teman kuliah di kelas ya, belajar di kelas gitu ya. Ini pandeminya udah selesai, nanti teman-teman bisa tiap hari belajar di kampus ya sama dosen-dosen. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, semoga bisa ngerjain rubriknya di e-learning ya. Jangan sampai mundur atau jangan sampai telat. Nanti nilainya juga saya bingung mau ngasih kalian berapa ya. Ini itu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu taruhin dulu aja.